Shalom teman-teman di rumah, bagaimana kabarnya? Pastinya luar biasa ya, sehat semua. Ya, kita bersyukur hari ini kita dapat berjumpa walaupun kita dibatasi oleh jarak dan waktu. Tapi kita tidak patah semangat untuk memuji Tuhan ya. Saat ini kita mau bersama-sama akan memulai ibadah sekolah minggu kita, khususnya untuk kelas besar dan remaja ya. Kita mau angkat satu pujian yang mengatakan bertemu dengan saudara. Walaupun kita, ya saya bilang tadi dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh jarak, tapi kita tidak patah semangat untuk bertemu dengan saudara walaupun lewat online. Kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita, kita bertepuk tangan bersama-sama. Bertemu dengan saudara dalam kasih Tuhan, bernyanyi puji namanya dengan sukacita, berjabat tangan semua, saling mengasihi. Tuhan Yesus ada di sini. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Puji Dia. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Puji Dia. Sekali lagi ya. Bertemu dengan saudara. Bertemu dengan saudara dalam kasih Tuhan. Nyanyi puji namanya dengan sukacita, berjabat tangan semua, saling mengasihi. Tuhan Yesus ada di sini. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Puji Dia. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Puji Dia. Ya, puji Tuhan. Semuanya bertepuk tangan ya. Oke. Sekarang kita masih mau bernyanyi satu pujian. Kembali dengan penuh sukacita kita mau angkat satu pujian yang mengatakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Semuanya bertepuk tangan kembali ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya.
Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Oke, sekarang kita akan masuk dalam ibadah kita. Kita akan membukanya di dalam doa bersama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami dapat berjumpa kembali walaupun kami dibatasi oleh jarak yang ada. Tapi kami bersyukur kami dapat bersuka cita bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami membuka ibadah kami di dalam doa dan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, teman-teman, sekarang kita mau siapkan hati kita untuk kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekarang kita mau angkat satu pujian yang mengatakan kasih yang sempurna. Ya, dengan kesungguhan hati kita, ya, kita angkat pujian ini bersama-sama. Kita rendahkan diri kita, rendahkan hati kita, fokuskan pikiran kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku. Layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Dengan kesungguhan hati kita angkat pujian ini bersama-sama. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau
persilakan kepada hambanya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Halo teman-teman semuanya, kalian di kelas besar dan juga tunas remaja Sekolah Minggu GKI Peniel. Sudah lama ya kita tidak bersama-sama memuji Tuhan dan juga mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, gimana? Sudah baca firman Tuhan di rumah? Sudah berdoa? Jadi gimana selama kita tidak beribadah bersama, apakah kalian juga melakukan ibadah di rumah? Tentu dong ya. Nah, teman-teman, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan, ternyata berdoa, pergi ke gereja, memberikan persembahan, itu tidak cukup. Setiap kita perlu terus bertumbuh. Supaya apa? Supaya kita melakukan firman Tuhan dan hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Nah, kali ini kita akan bersama-sama membahas firman Tuhan dari 2 Petrus. Ya, firman Tuhan ini surat ini ditulis oleh Petrus sebagai surat terakhir yang mengingatkan orang-orang percaya pada waktu itu supaya memiliki kehidupan yang mengasihi Tuhan. Jadi, orang percaya gak cukup cuman berdoa, cuma datang ke gereja doang, atau bahkan lebih parah lagi kalau misalnya sudah berdoa enggak, baca firman Tuhan enggak, atau beribadah juga enggak. Wah, sayang sekali. Oleh karena itu, firman Tuhan di dalam 2 Petrus ini penting sekali kita pelajari, supaya hidup kita bukan hanya sebagai orang Kristen yang asal punya agama, tapi lebih dari itu, hidup kita harus bertumbuh seperti sebuah tanaman yang terus bertumbuh ke atas, lalu menghasilkan buah yang bisa dinikmati. Nah, oleh karena itu nanti kita akan bahas firman Tuhan ini bersama-sama di dalam video call. Ya, jadi Kak Chandra dan juga guru-guru yang lain mengharapkan supaya kita bisa bersama-sama membahas firman itu. Oke? Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.